Cek 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 cek, halo sobat nih, gas lagi dah Pak Kades, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Tuan Kota Blackrock dia dikhianati oleh salah satu bawahannya, yaitu penasehat militernya. Di sini orang tua itu dia menyingkirkan Tuan Kota dan juga putranya dan menghancurkan seluruh kediaman yang dimiliki oleh Tuan Kota. Sedangkan di sudut lainnya untuk Chen dan juga yang lainnya, mereka pun kembali pergi menuju ladang gandum. Dan di tempat ini Chen dan juga Lin Soyu mereka diminta untuk segera memanen semua gandum-gandum yang ada di tempat ini. Tapi untuk Chen dia enggan melakukannya, dan saat ini dia lelah dan dia berpura-pura kalau saat ini dia sedang sakit, jadi dia nggak bisa melakukannya dulu, yang membuat Pak Senji dia pun kesal dengan bos Chen yang malas-malasan seperti itu. Dan dia mengatakan jika saja lama sekali memanen gandum nanti panennya malah rusak, ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Chen dia nggak peduli dan bodoh amat, dan dia pergi dan mengatakan kalau dia akan pergi merompak aja, ucap dari Chen yang meninggalkan orang tua itu, disusul oleh Lin Soyu. Sedangkan di sudut lainnya saat ini ada dua petani yang sedang melewati gunung mencari kayu bakar. Di sini orang tua ini dia pun pergi bersama dengan ketiga putranya, dan salah satu putranya ingin mendapatkan seekor kuda karena dia ingin menikahi seorang janda yang ada di desa sebelah. Tapi untuk mereka tentunya bukan hal yang mudah untuk membeli seekor kuda. Mereka hanyalah seorang petani buruh. Namun ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Chen dan juga Lin Soyu dia pun datang, yang tentunya menakutkan bagi keluarga petani ini. Di sini orang tua ini dan juga ketiga putranya langsung berlutut dan memohon ampun dan mengatakan kalau leluhurnya adalah orang pemaaf, jadi harusnya dia juga dimaafkan, ucap dari orang tua itu, yang membuat Chen dia mengatakan, "Hey, sebelumnya aku mendengar kalau kau ingin membeli seekor kuda." Dan hal itu dibenarkan oleh petani ini. Hanya saja dari mana duitnya? Hanya saja orang tua ini dia mengatakan kalau dia nggak punya duit karena dia hanyalah seorang buruh tani. Tapi untuk Chen mengatakan untuk tidak perlu khawatir, dan saat ini adalah hari keberuntunganmu. Selama kau bisa punya uang maka kau bisa membelinya, ucap dari Chen. Dan ketika Chen dia meminta berapa banyak uang yang dimiliki oleh para petani-petani ini, di sini orang tua ini hanya punya dua koin tembaga, yang membuat Chen ini dikit banget nih, ucap dari Chen. Namun ketika Chen dia meminta benda yang mungkin aja berharga yang dimiliki oleh para buruh tani ini, di sini mereka malah memberikan sebuah nasi kepal yang dimasak sama istrinya, yang membuat Chen dia bertanya apakah rasanya enak. Enak, ucap dari Lin Soyu, yang membuat mereka pun berpikir jika saja mereka menukar kuda-kuda itu dengan benda-benda ini, rugi dong, ucap dari Lin Soyu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Chen. Tapi karena memang Chen dia udah kebanyakan kuda dan sulit untuk dapat mengurusnya, lagi pula mereka semua adalah orang-orang baik, ya sudah kasih aja dah, ucap dari Chen. Dan di sini Chen dia mengatakan kalau hari ini adalah hari keberuntungan bagi kalian, ucap dari Chen. Dan sekarang ikut aku ke gunung, ucap dari dirinya, yang membuat di sini para petani mereka pun panik dong. Mereka pun berpikir kalau mereka akan dijual oleh Chen. Tapi untuk Chen dia mengatakan untuk ikut. Jika tidak, maka mereka semua akan mendapatkan sebuah hukuman, yang membuat para petani mau nggak mau ya ikut bersama dengan Chen naik ke atas gunung. Namun melihat mereka digiring oleh para bandit, tentunya membuat salah satu putra dari orang tua itu dia pun bertanya apakah mereka akan dikek oleh para bandit. Tapi untuk orang tua ini dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir, dan jika itu memang terjadi maka dirinya akan mengambil sikap dan dia akan menyerangnya, akan memberikan sedikit waktu bagi putranya untuk dapat melarikan diri, ucap dari orang tua itu. Namun setibanya mereka di puncak, di sini Chen meminta kepada mereka untuk segera memilih berapa ekor kuda yang mereka inginkan. Di sini Chen mengatakan mau ngambil berapa, 1, 2, 3, 4, ambil berapa pun yang kalian inginkan, ucap dari Chen. Tapi untuk orang tua ini dia mengatakan kalau dia nggak bisa ngambil banyak-banyak, 2 aja, ucap dari dirinya. Dan ketika Chen bertanya kenapa cuma 2, ya orang tua ini mengatakan kalau dia cuma bisa ngerawat 2, ucap dari dirinya yang polos, yang membuat Chen, baiklah, kalau kau ingin 2 kuda, baik aku akan memberikannya. Dan di sini Chen dia juga bertanya apakah mereka bisa memanen gandum. Ya tentu saja, ucap dari mereka. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau dirinya adalah buruh tani, yang tentunya dia pasti bisa untuk dapat memanen gandum. Tapi untuk para putranya mereka pun kesal ketika bapaknya menolak tawaran yang diberikan oleh Chen. Dan untuk Chen dia mengatakan baiklah kalau begitu kalian semua akan pergi memanen gandum, dan jika kalian bisa memanen 1 hektar gandum sebelum matahari terbenam maka 2 ekor kuda akan menjadi milik kalian, ucap dari Chen. Dan setelahnya mereka pun pergi menuju tempat di mana tanaman gandum berada. Dan ketika mereka para pekerja sedang bekerja di sini, Chen dia santai-santai aja karena dia nggak mau manen karena itu melelahkan, ucap dari Chen. Tapi di sini Chen dia cukup senang ketika saat ini mereka memiliki bahan makanan untuk dapat bertahan hidup. Di sini Chen dia merasa kalau ini sungguh sangat menyenangkan ketika mereka memiliki bahan makanan, ucap dari Chen. Sedangkan untuk para petani di sini, bocah ini dapat bertanya kepada bapaknya apakah mereka benar-benar akan mendapatkan seekor kuda. Tapi untuk orang tua itu, dia mengatakan bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan seekor kuda jika mereka hanya memanen dan teruslah bekerja. Bagaimana mungkin ada seorang bandit yang akan memberikan mereka seekor kuda, ucap dari orang tua itu.
Namun beberapa jam kemudian pada sore harinya, ternyata mereka pun berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Chen. Mereka berhasil memanen seluruh 1 hektar sawah, 1 hektar padang gandum, dan mereka mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Chen, 2 ekor kuda. Yang tentunya itu sangat mengejutkan bagi mereka. Mereka tidak menyangka kalau mereka benar-benar akan mendapatkan seekor kuda dari seorang bandit, dan mereka pun berpikir kalau sepertinya itu bukanlah seorang bandit, tapi dia adalah dewa, ucap dari para petani-petani itu. Dan setelahnya pada sore harinya, di sini Chen yang kembali ke desa. Dia mendapatkan sebuah laporan dari Lin Soyu yang mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang pasukan yang sebelumnya telah berkhianat, di mana dia mengatakan kepada Chen kalau ada seseorang yang ingin bergabung dengan desa mereka, yang membuat Chen dia bertanya siapa dan kenapa dia ingin bergabung dengan desa bandit. Di sini prajurit yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Chen, dia mengatakan ketika dia kembali ke kota Blackrock, dia melihat kediaman dari tuan kota dibakar, dan dia juga mendapatkan sebuah informasi itu semua dilakukan oleh penasehat militer, dan semua orang-orang yang bekerja untuk tuan kota mereka semua disingkirkan oleh orang-orang yang dimiliki oleh penasehat militer, dan daripada dia harus meninggal di kota, dia memutuskan untuk dapat pergi meninggalkan kota. Dan ketika dia pergi ke gunung, dia bertemu dengan Lin Soyu yang merupakan rekan kerjanya dulu, dan di sini Lin Soyu membawanya, dan itu membuat Chen dia bertanya apakah itu benar. Di sini Chen dia juga mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata tuan kota memberikan sebuah bounty untuk siapa saja yang berhasil menangkap Chen, yang membuat Chen dia pun frustasi ketika dia ternyata masuk daftar DPO, pikir dari dirinya. Dan ketika Chen dia pun bertanya berapa banyak bounty yang ditawarkan oleh para penjaga untuk dirinya, membuat orang ini dia mengatakan kalau Chen dia dibayar 50 koin tembaga. Sedangkan untuk Pak Senji dia dihargai 35 koin perak. Sedangkan untuk Kirman dia dihargai 30 koin perak. Yang membuat Chen dia pun kesal ketika dia dihargai cuma 50 perak, ucap dari Chen. Di sini Chen dia pun kesal ketika dia hanya dihargai semurah itu, pikir dari dirinya. Dan ketika Chen dia pun bertanya bagaimana tentang harga orang-orang yang ada di desa sebelah, di sini Pak Tua Senji dia mengatakan kalau sepertinya orang yang sebelumnya itu dia dihargai 180 perak, yang membuat Chen dia pun berambisi untuk dapat memiliki bounty yang jauh lebih besar lagi, ucap dari dirinya. Namun di sini untuk Lin Soyu dia pun mengatakan kepada Chen kalau orang yang ia bawa ini dia ingin bergabung dengan desa mereka. Jadi apakah dia bisa bergabung dengan desa mereka? Dan untuk Chen dia pun setuju aja jika dia ingin bergabung dengan desa katak. Hanya saja untuk dapat bergabung dengan desa katak bukanlah hal yang mudah. Chen dia mengatakan kalau satu orang yang ada di desa katak mereka memiliki kemampuan yang setara dengan 100 orang. Dan tentunya bergabung dengan desa katak bukanlah hal yang mudah. Dan dia harus mencatat dan juga menulis sebuah esai terdiri dari 5.000 kata. Dan jika mereka dapat melakukannya, maka mereka dapat bergabung dengan desa katak, ucap dari Chen yang tentunya membuat kesal. Ini mau masuk desa bandit kok repot, ucap dari dirinya. Tapi Chen dia mengatakan itu semua dilakukan untuk menunjukkan ketulusan kalau mereka benar-benar ingin bergabung dengan desa katak. Yang tentunya itu membuat penjaga ini dia pun frustasi, di mana dia mengatakan kalau dia sulit untuk dapat menulis, tapi setidaknya dia memiliki sebuah hadiah yang mungkin aja bisa menunjukkan tentang ketulusan dirinya. Dan dia memiliki sebuah peta harta karun. Dan dia mendapatkan peta ini dari tuan kota, dan ini adalah peta yang sangat berharga, ucap dari dirinya. Karena sebelumnya 30 tahun lalu, mereka para kaum barbarian mereka menyerang ke kerajaan Dao dan mereka mengambil banyak sekali harta rampasan perang. Tapi sebelum mereka mengamankan semua harta karun yang mereka dapatkan, mereka telah diserang kembali hingga membuat mereka mengubur harta karun mereka yang ada di dalam peta ini. Yang membuat Chen dia pun bertanya lantas di mana posisi yang ada di dalam peta ini. Dan itu membuat penjaga dia mengatakan yang nggak tahu, kalau dia juga tahu pasti udah diambil sendiri, ucap dari dirinya. Yang membuat Chen dia pun berpikir kalau sepertinya ini cukup menarik. Tapi karena memang dia juga nggak tahu ini peta menunjukkan ke arah mana, dia pun mengatakan kalau ini masih belum cukup untuk dapat ditunjukkan sebagai ketulusan untuk dapat bergabung dengan desa katak, ucap dari Chen yang membuat penjaga dia pun kesal. Dia berpikir ini mau masuk desa katak aja, desa para bandit kok kenapa merepotkan sekali sih, pikir dari dirinya. Di sini Chen dia juga mengatakan kalau desa katak saat ini memiliki sedikit permasalahan, di mana dia mengatakan jika saja penjaga ini berhasil menemukan sebuah metode untuk dapat menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh desa katak, mungkin saja Chen akan mengizinkan orang ini bergabung dengan desa katak. Dan permasalahan yang dimaksud oleh Chen adalah kuda, karena saat ini mereka memiliki kuda yang cukup banyak dan mereka sulit untuk dapat memenuhi persediaan makanan dan juga murid kemana kuda-kuda itu nggak tahu, ucap dari Chen yang membuat penjaga ini dia pun mengatakan bagaimana jika mereka menjualnya saja, bagaimana jika mereka menjual ke kota terdekat ataupun ke desa-desa para bandit-bandit yang ada di sekitar, yang membuat Chen dia pun berpikir kalau sepertinya ini cukup menarik. Dan itu membuat Chen dia akan mengutus orang ini untuk dapat mengurus semua permasalahan tentang perkudaan, ucap dari Chen. Dan keesokan harinya di desa sebelah yaitu desa Feihu, desa para bandit yang sebelumnya pernah berselisih dengan Chen. Di sini mereka mendapatkan sebuah permasalahan kuda. Kuda mereka matanya picak sebelah. Yang tentunya kuda picak bukanlah kuda yang sangat baik untuk mereka para bandit. Namun ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba aja desa mereka pun digedor. Pintu desa mereka digedor-gedor oleh seseorang yang membuat mereka pun bertanya-tanya siapa yang datang mendekati desa mereka. Dan ketika dia keluar, dia melihat sebuah
pamflet yang ditanam di pohon-pohon yang ada di sekitaran dari pintu keluar, dan ternyata itu dipasang oleh Chen dan juga Lin Soyu. Di sini mereka akan menempelkan poster-poster kalau sebentar lagi akan ada sebuah festival di Desa Katak. Isi dari poster itu adalah sebuah himbauan kalau akan ada sebuah festival di Desa Katak yang akan mendapatkan seekor kuda dengan harga yang cukup murah, di mana mereka juga bisa mendapatkan diskon 20% jika mereka membawa poster ini. Dan itu membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya ini akan cukup menarik. Dan mereka akan membawa poster ini untuk mendapatkan diskon 20%, ucap dari dirinya. Sedangkan sudut lainnya untuk Chen, setelah dia dari desa Feihu, ternyata Chen dia pergi juga menuju desa-desa lainnya lagi. Desa-desa yang ada di sekitaran dari gunung ini. Chen dia meletakkan poster di setiap pintu depan dari setiap desa yang ada di gunung ini. Dan beberapa hari kemudian setelahnya, kini festival itu akan segera dimulai. Dan untuk Chen dan juga yang lainnya, mereka pun menunggu apakah mereka, para bandit-bandit yang ada di gunung ini akan segera datang. Tapi di sini Chen dia juga berpikir bagaimana jika para bandit-bandit mereka nggak datang. Tentunya itu akan sangat merepotkan, pikir dari Chen. Namun tak lama setelahnya, Nona Shu dia melihat kalau ternyata di depan sana banyak sekali para bandit-bandit yang datang, yang membuat Chen dia pun senang dan dia pun berpikir kalau sepertinya event akan segera dimulai, ucap dari Chen. Namun untuk mereka para bandit yang telah datang, mereka pun bertanya, mana kudanya, karena mereka ingin membeli seekor kuda. Tapi ketika mereka mau mendekati sini, Chen dia pun menyiapkan Kinman dan siap untuk dapat menghajar mereka semua. Namun melihat Kinman yang datang dari atas sana dan juga menyiapkan anak panah, membuat orang tua ini dia pun ketakutan, mengingat sebelumnya pernah dihajar oleh Kinman. Di sini saudaranya dia pun meminta maaf kepada Chen kalau sepertinya saudaranya agak terlalu berlebihan, di mana dia mengatakan kalau mereka datang ke tempat ini untuk membeli seekor kuda dan mereka ingin melihat mana kudanya dulu. Tapi untuk Chen dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan jangan buru-buru karena dia akan memberikan sedikit aturannya dulu, ucap dari Chen. Di sini Pak Huang dia mengatakan kalau mereka akan membeli seekor kuda dengan cara bermain tebak-tebakan yang membuat mereka pun bingung apa maksud dari ini semua. Di sini Pak Huang dia pun mengatakan kalau mereka akan menaruh gandum ataupun bahan makanan atau apapun itu yang mereka miliki untuk dapat ditukar dengan seekor kuda, dan kudanya akan ditempatkan di belakang dari tirai ini dan mereka akan menebak dan juga menawar dengan tawaran tertinggi, dan tawaran tertinggi yang akan mendapatkan kuda ini yang membuat mereka pun kesal dan mereka mengatakan bagaimana jika mereka membeli kuda dengan harga yang mahal tapi mendapatkan kuda yang jelek, ucap dari mereka. Dan mereka pun juga mengatakan bagaimana jika nantinya mereka udah menawar dan memenangkan tawaran itu tapi kudanya tiba-tiba aja ditukar dengan kuda yang jelek, ucap dari mereka. Dan itu membuat Chen dia pun kesal. Dan di sini Chen dia meminta kepada mereka semua untuk diam kalau nggak mau diledakin nih, ucap dari Chen dengan petir surgawi milikku. Dan itu membuat mereka semua pun kembali diam. Dan juga membuat Pak Huang dia pun kembali mengatakan kalau mereka tidak akan mungkin menukar kuda yang udah dibayar, karena mereka akan langsung mengeluarkannya tepat di hadapan dari mereka semua, ucap dari Pak Huang. Di sini Pak Huang dia mengatakan kalau mereka bisa mendapatkan kuda dengan harga yang sangat murah. Mungkin aja mereka bisa mendapatkan kuda dengan harga 100 kilo biji-bijian, dan itu adalah harga yang sangat murah. Tapi tidak ada juga sebuah jaminan jika mereka akan mendapatkan kuda yang jelek dengan harga yang sangat mahal, ucap dari orang ini, ucap dari Pak Huang, yang membuat di sini para bandit mereka pun ragu kalau mereka akan dipermainkan oleh Chen. Dan itu juga membuat Pak Tua Senji dia pun bertanya kepada Chen, lantas bagaimana jika tidak ada yang mau beli, ucap dari Pak Senji, yang membuat Chen dia juga nggak tahu kalau nggak ada yang mau beli ya gimana lagi, ucap dari Chen. Namun tiba-tiba aja semua pun terdiam ketika ada seseorang yang datang dan siap untuk dapat menawar, dan ternyata itu adalah gadis ini, di mana dia mengatakan kalau dia akan membayar 100 kilo kacang kedelai untuk dapat ditukarkan dengan kuda yang ada di balik dari tirai itu, ucap dari gadis ini yang ternyata mantap. Dan itu membuat Pak Senji dia mengatakan kalau sosok yang ada di depannya adalah seseorang yang disebut sebagai serigala putih kecil yang berasal dari desa Sing Huang Lin, ucap dari Pak Senji. Dan serigala di sini dia kesal ketika dia ditangkap oleh para bandit-bandit yang lainnya, dan dia mengatakan siapapun yang berani menantap dirinya maka akan dicongkel, ucap dari gadis itu, yang membuat mereka semua pun ketakutan. Namun di sini mereka pun mengatakan dan juga mempersilahkan Nona Bei untuk mengambil kuda yang ada di depan sana dengan bayaran 100 kilo kacang-kacangan itu. Dan karena memang tidak ada tawaran yang lebih tinggi lagi, membuat Pak Huang dia mengatakan kalau pemenang dari lelang ini adalah Nona Bei, dan selamat Nona Bei, kau mendapatkan seekor kuda yang ternyata paten. Dan ketika mereka melihat kalau ternyata kuda mahal, kuda perang ditawar dan juga dapat ditukar dengan 100 kilo biji, tentunya membuat mereka pun shock. Mereka nggak menyangka kalau mereka bisa mendapatkan kuda murah dan mahal dengan harga murah, dan mereka pun berpikir jika mereka tidak bisa mendapatkan kuda ini dengan harga murah, bagaimana jika mereka merampoknya aja, ucap dari mereka, yang membuat gadis ini dia benar tahu kalau para bandit memanglah para bandit, dan siapapun yang berani mendekat maka mereka semua akan dikebiri, ucap dari gadis itu. Di sini gadis ini dia juga mengeluarkan sesuatu dari balik bukit sempit, dan itu ternyata adalah sebuah poster di mana dia mengatakan kalau sebelumnya
Dia membaca di dalam poster ini siapapun yang membawanya dapat ditukar dengan diskon 20%. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Chen. Chen akan membalikan 20% dari tawaran yang diberikan oleh gadis itu. Yang membuat gadis ini dia pun mendapatkan kuda dan mendapatkan kembali 20% biji-bijian yang udah ia bayarkan. Dan dia akan segera kembali pulang. Ucap dari gadis ini yang membuat Chen yang melihatnya dia pun kesemsem. Dan dia mengatakan kalau sepertinya kudanya sangat pulen. Ucap dari Chen. Dan setelah melihat Nona B yang berhasil mendapatkan kuda dengan harga murah tapi mantap, membuat mereka pun yang ada di tempat ini mereka sangat bersemangat untuk segera mendapatkan kuda kembali dengan harga yang murah. Dan itu membuat permainan pun pada akhirnya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang diberikan oleh Chen. Namun di sini untuk Chen dia juga bertanya tentang siapa gadis yang sebelumnya itu, yang membuat Patwa Senji dia mengatakan kalau gadis yang sebelumnya adalah Nona B dan dia adalah anak yang berasal dari keluarga seniman bela diri. Tapi apesnya ketika dia akan menikah suaminya meninggal duluan. Dan dia janda sebelum dia menikah. Tapi yang membuat sedikit ironi, setelah calon suaminya meninggal, ternyata ayah calon mertuanya sempat mencoba untuk dapat naik ranjang, yang membuat gadis itu dia menyingkirkan ayah mertuanya. Dan karena memang dia dikucilkan juga oleh anggota keluarganya serta keluarga mertuanya, dia memutuskan untuk pergi dia memutuskan untuk dapat tinggal di gunung dan dia memutuskan untuk bangun sebuah desa yang hanya dihuni oleh para wanita doang, yang membuat Chen dia pun sangat tertarik untuk dapat menaklukkan sebuah desa yang penuh dengan ciwi-ciwi. Sungguh sangat menarik, ucap dari Chen. Dan kenapa informasi sepenting ini nggak pernah diberikan sedari awal, ucap dari Chen. Namun untuk Pak Senji dia mengatakan untuk jangan pernah berpikir untuk dapat menaklukkan desa itu, karena desa itu sangat berbahaya karena mereka para wanita yang tinggal di sana mereka terdiri dari para janda-janda yang sangat jago dan mereka menganggap para pria adalah orang-orang yang bermasalah, ucap dari Pak Senji. Namun ketika Pak Senji sedang berbicara dengan Chen, tiba-tiba aja terjadi sebuah keributan kalau ternyata ada yang protes kalau dia udah bayar mahal tapi dia mendapatkan kuda jelek, dan itu membuatnya pun meminta untuk dapat dikembalikan. Dan itu membuat Chen dia pun bertanya ada apa, dan Pak Huang dia pun menjelaskannya. Tapi di sini untuk orang ini dia pun kembali meminta biji-bijiannya untuk dapat dikembalikan, yang membuat Chen dia mengatakan kalau permainan udah dilakukan, kalau udah kalah ya udah kalah, gimana lagi dah. Dan jika kau ingin mendapatkan kembali biji-bijian yang kau miliki, maka semua orang juga harus mengembalikannya juga dong, ucap dari Chen, yang membuat para bandit yang lainnya mereka enggak terima karena mereka udah mendapatkan kuda yang bagus dengan harga yang murah. Dan karena memang saat ini mereka terdesak dan nggak punya pilihan lain selain ya mengaku kalah. Di sini mereka pun memutuskan untuk dapat kembali pulang. Sudah saudaraku, ayo kita kembali pulang, ucap dari saudaranya. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau dia membawa poster yang diberikan oleh Chen yang sebelumnya dan dia meminta diskon 20%. Dan Chen dia pun akan membalikannya 20% dari total yang udah ia bayarkan. Dan setelahnya acara pun akhirnya selesai dan Chen mendapatkan banyak sekali bahan-bahan makanan dan menukarnya dengan kuda-kuda yang memang nggak tahu juga cara ngurusnya gimana, pikir dari Chen. Dan ini adalah win-win solution untuk mereka semua para bandit-bandit yang ada di gunung ini. Chen berhasil menjual kuda-kuda dan juga mendapatkan banyak sekali bahan makanan yang akan membuat mereka dapat selamat dari musim dingin yang akan segera datang, pikir dari Chen. Sedangkan di sudut lainnya, mereka yang berasal dari desa Fei Hei, mereka pun kesal ketika mereka harus kembali dengan kuda picek yang ditukarkan dengan biji-bijian yang sangat mahal, yang membuat mereka pun kesal. Tapi mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka memang lagi apes-apesnya. Dan itu membuat mereka harus kembali dengan 2 kuda picek. Namun di sudut lainnya saat ini ada sekelompok orang yang datang memantau pergerakan orang-orang yang berasal dari desa Fei Hei, ya para bandit yang sebelumnya. Dan ternyata itu adalah orang-orang yang berasal dari kota Ligou. Dan mereka saat ini ada di gunung karena mereka sebelumnya mendapatkan sebuah kabar kalau para petani sebelumnya mendapatkan seekor kuda yang cukup murah, yang hanya ditukar dengan 2 koin perak. Dan mereka juga bekerja sebagai buruh tani dan mereka mendapatkan kuda yang cukup banyak, yang membuat mereka pun juga ingin mendapatkan kuda seperti apa yang didapatkan oleh keluarga petani yang sebelumnya. Namun ketika mereka melihat ada serombongan yang datang, mereka pun berpikir kalau sepertinya itu adalah orang yang sebelumnya yang telah memberikan kuda kepada tetangga mereka, yang membuat mereka pun ingin mendapatkan kuda yang sama seperti apa yang didapatkan oleh tetangga mereka. Tapi yang dilihat oleh orang-orang itu ternyata adalah rombongan yang berasal dari desa Fei Hei. Di sini orang-orang yang baru saja datang mereka pun langsung berlutut di hadapan dari para bandit dan mereka meminta seekor kuda, dan mereka juga mengatakan jika saja ada kebun gandum yang harus dipanen maka mereka akan melakukannya. Dan dia juga mengatakan kalau dia meminta selusin ataupun 20 kuda semua mereka meminta kuda yang banyak, yang membuat orang-orang yang berasal dari desa Fei Hei dia pun kesal ketika dia harus membayar dengan harga yang mahal dan dia mendapatkan kuda picek, dan kali ini kuda piceknya malah diminta sama orang lain, yang membuat orang ini dia pun kesal dan dia akan menghajar orang-orang yang baru saja datang itu, yang berani-beraninya berusuh
hadapan dari mereka para bandit-bandit yang ada di tempat ini. Karena mereka sebelumnya udah kalah, tekor, dan ketika ingin pulang malah dipalak sama orang-orang yang gak jelas dari mana asalnya. Dan mereka tentunya akan melampiaskan amarahnya kepada orang-orang ini. Nah, itu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Pak Kades. Bye, thank you.